ahli hukum pidana. Saudara ahli, tadi saudara ahli menjelaskan soal pembedaan pembunuhan berencana 340 dengan 338. Tadi disebut sebagai pemberatan, ya saudara ahli. Apa betul itu memang sebagai pemberatan atau itu delik yang sebenarnya berdiri sendiri? Oh, bukan delik berdiri sendiri dia, Pak. Gimana? Coba jelaskan. Kalau 340 itu kan dia apa dinamakan dengan delik material ya. Dia delik material itu. Saudara saksi tolong didekatkan. Delik material ya. Delik material ini kan berorientasi kepada perbuatan akibat yang timbul. Betul. Nah, akibat yang timbul itu adalah merampas nyawa, kan begitu ya. Nah, kemudian saya katakan tadi unsur berkaitan dengan pemberatannya itu di bahwasanya unsur itu yang membedakan dengan 338 itu ya, itu unsur yang memberatkan terhadap dirinya si petindak dalam hal untuk melakukan terhadap suatu perbuatan. Karena begini Pak, ada delik-delik yang dikualifikasi oleh akibat dan ada delik yang dirumuskan yang dikualifikasi akibat dan dirumuskan sebagai delik yang berorientasi kepada akibat yang timbul, yang itu harus polite untuk dibuktikan itu. Baik, jadi ketika membuktikan ketentuan pasal 340, apakah yang dibuktikan adalah unsur perbuatan di dalam pasal 338? Saya menghubungkan konstruksinya begini, kalau pendapat ahli itu adalah pemberatan, di pasal 362 misalnya, pencurian, maka pemberatannya 363. Formulasi rumusan deliknya dia tidak masukkan lagi di 363. Dia hanya mencantumkan bahwa pemberatan itu dalam di malam hari, menghabis sapi. Ini berbeda dengan 340 formulasinya ya. Di konstruksi pemberatan kan di 33, di 362, 363 sebagai pemberatannya. Karena tadi ahli sebut terminologinya pemberatan. Makanya saya tanya, itu delik yang memang berdiri sendiri dengan unsur yang termuat utuh harus dibuktikan di 340 atau pemberatan seperti maksudnya pencurian di 363 misalnya. Nah, kalau saya berpendapat ya, karena dolus primitatus itu ya, dia bukan ciri khusus, tetapi nuansa ya, nuansa perbuatan si petindak, yang itu saya melihatnya kualifikasi berkaitan dengan ancaman pidananya yang itu berbeda dengan 338. Maksud saya begini ahli, bukan menyangkut masalah seperti misalnya delik yang dikualifikasi oleh akibat, tetapi di dalam pasal 340 itu bukan kualifikasi dari akibat ya, karena betul, delik ada yang dikualifikasi, tapi itu adalah delik yang dirumuskan secara material. Betul. Itu dia, Pak. Maksud kami ahli, baik di 340, 338 maupun 362 sama-sama delik material, karena harus ada hilangnya barang kalau dipencuri. Iya, itu Pak. Kalau pertanyaan saya, karena tadi konstruksinya pemberatan, bahwa yang dimaksud pemberatan adalah sanksi pidananya terhadap satu bentuk perbuatan tertentu sebagai pemberatan. Di 362, 363 tidak memformulasikan lagi deliknya, dia merujuk pada delik formulasi tindak pidana yang ada 362 dengan beberapa keadaan sebagai pemberatan. Itu namanya kualifikasi betul. Akibat, Pak. Nah di 340 masing-masing tetap dirumuskan deliknya. Kalau saya melihat berkaitan dengan dia tidak dirumuskan secara deliknya, tidak dirumuskan. Tetap maksud ini kualifikasi akibat itu tidak dirumuskan, tetapi dia ya rumusan deliknya itu berkaitan dengan pasal 340 itu ya, di situ ada unsur sengaja dan direncanakan. Kalau 338 itu ya sengaja Betul, merampas nyawa. Jadi ada di situ. Karena itu saya katakan itu adalah dolus berkaitan dengan dolus premeditatus. Artinya sengaja melekat di dalamnya. Sengaja melekat di dalamnya itu adalah rencana sebagai ya kan? Sebagai nanti berkaitan dengan pertimbangan misal hakim untuk
pemberatan terhadap ancaman pidana terhadap pelaku itu, karena ancaman pidananya 338 itu kan adalah berkaitan dengan kualifikasi delik material. Dia memang agak khusus, beda nanti misalnya pencurian di malam hari dan lain sebagainya, kan begitu Ya. Oke, penasihat hukum, Ya. waktu saudara udah habis. Tadi saya sudah ingatkan 20 menit. Mohon tambahan yang mulia. Satu pertanyaan. Bagaimana? Saya berikan hanya satu pertanyaan. Tadi saya sudah ingatkan di awal. Baik, satu pertanyaan. Saudara ahli ya, tadi ada disinggung soal bukti 184. Tadi saudara ahli sebutkan bukti 184. Di bukti 184 terkait dengan poligraf, saudara ahli sebut sebagai petunjuk ya. Tadi disebutkan. Nah, pertanyaan saya, bukti tersebut tentu harus diperoleh secara benar, secara sah. Apabila kemudian satu tes poligraf, ini saudara ahli, saya tidak tahu pernah baca nggak peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik, yang di pasal 13 mensyaratkan antara lain untuk pemeriksaan poligraf, riwayat kesehatan tersangka harus ada, laporan hasil pemeriksaan psikologis harus ada, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Ini di pasal 13 peraturan polisi. Apabila kondisi ini tidak dipenuhi untuk mendapatkan hasil poligraf, ya ini bicara soal admissibility, sahnya mendapatkan alat bukti, apa konsekuensinya terhadap bukti tersebut? Pertama, sebelum menjawab ke situ, Langsung saja Pak, karena waktu saya kita harus terbatas. ada penguatan teori, boleh Pak ya? Enggak, langsung saja Oh, dijawab. langsung saja. Ya. Maka tidak jawabannya. Tidak bisa digunakan Iya. sebagai alat bukti. Terima Oke. kasih Pak. Oke, silakan ke penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Penutup